bulannya Kapardelen ini ke depannya. Iya. Oh. Iya. Ada gua teman berdiri, lancar dong katanya. Bisa. Yang terbaik di kedua Iya, betul. Bah, Iya. harus lupa dia dah. Bang dia pe marhuta. mana Ade. Gimana Pemma. Gimana Kamata kita sadari mati kini. Dana mah hoja jabon. Guru mah ho pasti baju juga. Pasti ada barang deh. Mana? Setio mah Iya, Yoma, Namuel Tio. Pio Oke lah, dia pesan lama. Nanti batu nak. Masih baru mana nih? Oke lah. Orang. Ayo, kau sudah. Ya tamu mo daro omong mo Gabi. Hindi sila jogo pag namyon. Ya mo ka ba namin sila tamu do. Bubon namyon. Hala, laisi lupa nih. Kamu siapa? Palibang mo. Sama. Buka dulu. Buka. Hilang. Buka semua. Masuk baba. Adik-adik. Masuk Maida. Akan harus untuk bolong na masuk perjoro. Iya. Wah, elah, nggak sama laisi besok dia nggak di kafe. Enak kan? Ada di kafe. Kafe salah horas. Horas. Wah, horas. Cak, sini Cak. Mau pengurus juga. Jadi mana dia? Dia harus ikut. Catering itu tadi dia. Maula dia mati tua ta, maula dia manang dita salubna. Dada nami raja bulun, sorro hami. Songo pasahat turu simanganot tuamu. So dia bedalan nami nalamar sobba tuamu na raja nami. Ordo beda tarbain nami. Songo natani na tua tua nami siti masuk pa gulang-gulang pangarauna. Tusono pera raja nami raja bulun, turun na burju. Na boys pasahat nami sobba nami tuamu na. Amat tadi batama manggoy pasuk-pasuna. Masih jalan kan Maida? Dia mau baru nami. Baik kamu masih bangun. Holong minang golok
kami dari sedang jemaat GBI Sekina UPD Batam ucapkan selamat datang buat kedua mempelai, buat keluarga besar Sitio dan keluarga besar Lubis. Pemberkatan yang kudus di GBI Sekina UPD Batam. Kita berdoa semua acara demi acara biar Tuhan yang tahu tangan dan memberkatinya. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita. Di bagian kita ini pemberkatan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Saya serahkan kepada Oya. Puji nama Tuhan. Semua kepada kita. Cuma dikasih Tuhan, saya untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dan untuk itu kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan sebelum hamba Tuhan yang akan melaksanakan pemberkatan nikah yang kudus ini. Firman Tuhan demikian dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 mulai. Demikian firman Tuhan, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah dia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapakah yang mengasihi istrinya? Siapa yang mengasihi istrinya? Mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang terutama maksudkan ialah
hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara-saudara, khususnya kedua mempelai, baik Bribda Ari Mosat Sitio maupun Winda Stefani Louis, mereka telah mengambil keputusan, mereka telah bersepakat, mereka telah berkomitmen untuk mereka masuk dalam pernikahan. Dan untuk itu, dalam meneguhkan komitmen mereka berdua, maka harus dikomitmenkan di hadapan Tuhan melalui ibadah pemberkatan nikah. Nah, bagi kedua kekasih, dan tentunya firman Tuhan bagi kita sekalian, tetapi lebih khusus pada hari ini, bahwa kedua kekasih ini akan mengikat janji nikah, akan menyepakati suatu komitmen bersama untuk hidup sebagai suami istri. Nah, jadi saudara-saudara, khususnya kedua kekasih, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, karena Alkitab berkata, kalian bukan lagi dua, tetapi telah menjadi satu. Ya, Tuhan kiranya berkati bagi kedua kekasih. Sebelum dilakukan pemberkatan nikah kudus, maka saya akan menghantar dalam perjamuan kudus. Sesudah itu saya serahkan kepada pendeta Benny Leong dan Liv untuk pemberkatan peneguhan nikah yang kudus ini. Ini akan melakukan sakramen perjamuan kudus, sehingga pemberkatan nanti disebut pemberkatan nikah yang kudus, karena pengudusan itu hanya terjadi oleh darah dan tubuh Yesus Kristus yang telah tersalib di Golgota, menghapus segala dosa manusia. Yang percaya kepadanya akan menerima pengampunan. Bapa di surga, kedua kekasih ini sebelum mereka diteguhkan, diberkati dalam satu pernikahan kudus. Hanya Yesus yang mampu menguduskan mereka oleh pengorbananmu di kayu salib. Dan saat ini, sebagaimana firman-Mu sebelum Engkau terangkat ke surga, lakukanlah perjamuan kudus setiap kali Engkau melakukannya, untuk mengingat tubuh dan darah-Mu yang menyatu dengan tubuh manusia yang percaya, sehingga Engkau menerima kekudusan yang dari Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roti di tangan mereka dan air anggur melambangkan tubuh dan darah. Biarlah menyatu dengan tubuh dan darah mereka. Mereka mengalami kekudusan dari Tuhan, karena pengampunan adalah datang dari Yesus. Sehingga ketika mereka melakukan, sebentar akan mengucapkan janji kudus pernikahan dan akan diadakan pemberkatan nikah. Benar-benar pemberkatan nikah kudus di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah mereka makan dan minum dengan iman. Haleluya. Amin. Sebelum kita melaksanakan prosesi pemberkatan nikah, saya ingin mengatakan bahwa di hadapan saudara-saudara jemaat dan di hadapan Tuhan, saya mau bertanya dulu. Pengantin bisa berdiri, Ari dan kita. Bisa satu mic bisa kasih selama mereka. C satu. Di hadapan Tuhan dan jemaat, saya ingin bertanya dulu sebelum pemberkatan nikah, apakah Ari siap menerima Winda dalam pernikahan ini? Kalau siap, katakan saya bersedia. Saya bersedia. Oke, sekali lagi saya mau bertanya,
apakah Ari bersedia untuk menerima Winda sebagai istri? Saya bersedia. Oke, sekarang boleh kasih mic-nya ke Winda. Apakah Winda bersedia untuk menerima Ari sebagai suami? Kalau siap, katakan saya bersedia. Saya bersedia. Saya ulangi, apakah Winda bersedia untuk menerima Ari sebagai suami Winda? Saya bersedia. Siap. Oke, kita dulu mendengar, silahkan duduk, mic boleh taruh di depan saja situ ya, untuk sebentar nanti akan dipandu lagi. Di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan, kita sudah mendengar kedua calon, belum suami istri ya. Nanti kalau sudah ditentukan baru suami istri. Ya, saya nggak tahu mereka tuh gimana, dan kita nggak pernah melihat mereka pacaran di mall, di mana kita nggak tahu. Tadi kita pernah lihat? Oke, ada nggak yang keberatan di sini bahwa itu bukan suaminya akan menjadi suaminya Winda, atau itu bukan akan jadi calon istrinya Ari? Ada yang keberatan di sini? Kalau ada yang keberatan, angkat tangan. Oke ya, semuanya kita setuju bahwa tidak ada ikatan di luar sana, baik Ari maupun Winda, ya, tidak ada ikatan di luar sana. Mereka semua berdua dari sini, benar-benar mereka untuk berdua saja, ya. Dalam pemberkatan nikah ini, di dalam firman Tuhan dikatakan dalam Matius, ketika murid-murid berkata demikian, boleh nggak suami istri bercerai oleh karena apapun? Ada nggak? Bisa nggak? Suami istri bisa bercerai. Terus Tuhan Yesus menjawab, telah tertulis apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia, bahkan tidak oleh manusia. Hanya maut yang bisa menceraikan. Artinya Alkitab harga mati. Kalau NKRI harga mati, saya katakan Alkitab juga adalah harga mati. Tidak ada bercerai. Yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh siapapun dan oleh apapun juga. Tidak bisa. Itu sebabnya pernikahan ini bukan main-main. Ini serius. Cekcok boleh, tetapi berdoa. Di saat cekcok berdoa terus dan diam dan tenang sampai Tuhan membuat sesuatu itu reda kembali. Iya kan? Kita berdoa supaya kedua mempelai saat ini benar-benar dengan komitmen seperti yang firman Tuhan sampaikan, pernikahan itu adalah suatu komitmen, tidak karena apa-apa, komitmen untuk bersama-sama. Yang tidak kamu yang aku pilih, jangan lain. Kamu yang aku pilih, nggak ada yang lain. Iya dong, iya. Minta jawab. Kamu juga yang aku pilih, nggak ada yang lain. Oke, duduk kembali ya. Belum bidding case ya, belum. Nah ini saya cuma mau kita nggak kaku. Tadi saya lihat itu darah kaku banget ya. Kayaknya cepatlah acara berakhir. Kaku. Oke, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, kita akan melihat mereka mengenakan sebuah janji bahwa dengan membuktikan bahwa mereka membawa cincin. Coba, Ari berhadapan-hadapan dengan kita. Coba, Ari apa yang kamu bawa di tangan kamu? Bilang, cincin ini. Cincin ini. Oke, sekarang lihat cincin ini angkat ini. Oke, cincin ini. Itu kan cincin, ada kan di situ garis-garis yang memiliki cincin ini, yang oleh Ari nggak ada ya? Oke, cincin ini, Ari katakan cincin ini. Sekarang lihat cincin itu bulat. Bulat itu nggak ada ujung pangkalnya, bulat itu nggak ada di mana mulainya, tetapi bulat itu berbicara kasih Allah. Kasih Allah itu tidak ada batasnya. Kasih Allah itu adalah kasih yang eternal, kasih yang selama-lamanya, forever love. Itulah kasih Allah. Nggak ada dari mana dan berakhir di mana. Allah sangat mengasihi. Itu sebabnya cincin yang akan dipakai oleh Winda bentuk daripada kasih Allah yang ada dalam hati Ari yang paling lagi bahwa sekali Winda tetap Winda, tidak ada yang lain. Mau berakhir di mana?
maut dia bisa mengakhiri. Sekarang di hadapan Tuhan, kita akan menyaksikan Ari akan memasangkan cincin ini di tangan jari manis Winda. Silakan. Jangan masukkan dulu, ya, yang dulu bilang gini, Winda masih cinta untukmu dan aku malah cincin ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa? Nggak apa-apa. Winda mengasihimu. Winda mengasihimu. Aku memasang cincin ini. Aku memasangkan cincin ini Di hadapan Tuhan. di hadapan Tuhan Dan dan di Maha. dalam nama Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, sekarang Winda. Seperti yang tadi. Pas, ya. Kalau pas begini memang itu cincin mereka punya, ya. Dari yang mereka punya. Pas banget. Oke, silakan duduk kembali. Oke, di hadapan Tuhan, di atas firman Tuhan, kita akan mendengar ucapan janji pernikahan yang akan diucapkan, bukan saya diktekan. Kalau saya diktekan, ikuti, saya terpaksa. Tetapi hari ini saya mau pengantin pria, mempelai pria, mengucapkan dengan kesadarannya. Bukan saya bilang A ikut A, B ikut B, enggak. Tetapi saya mau mereka mengucapkan itu di hadapan Tuhan dan jemaat dan kita dengar, kita saksikan. Silakan. Kita akan mendengarkan dulu pengantin pria mengucapkan janji pernikahan mereka. Buat bicara. Saya, Ari Mosen Sitio, mengambil engkau, Winda Stefani Lubis, menjadi istri saya untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya, Ari Mosen Sitio, akan tetap setia mengasihimu baik waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita sesuai dengan hukum Allah yang kudus. Dan inilah janji setiaku yang tulus terhadap Winda Stefani Lubis yang kuucapkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Sudah bilang musdana sampai pengantin mempelai pria nggak tahan dia mengungkap itu ke bahasa air mata. Artinya benar-benar dia mau bertanggung jawab. Berkata itu tidak hanya ngomong saja tetapi di hadapan Tuhan. Saya percaya Ari adalah seorang yang takut Tuhan. Ya. Oke, sekarang kita mendengar ucapan janji pernikahan dari mempelai wanita. Saya pun nggak tuntun, tetapi Winda mengucapkan itu dengan antusias, pengertian dan taruh tangannya untuk ya seperti tadi di hadapan Tuhan, di atas Alkitab. Kita akan mendengarkan janji pernikahan dari mempelai wanita dengan kuat pernikahan. Saya, Winda Stefani Lubis, menerima engkau, Ari Mosen Sitio, untuk menjadi suami saya, untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya, Winda Stefani Lubis, akan tetap setia mengasihimu baik waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai. Semoga maut memisahkan kita sesuai dengan hukum Allah yang kudus. Dan inilah janji setiaku yang tulus terhadap Ari Mosen Sitio yang kuucapkan di hadapan Tuhan dan jemaat. Saya minta tolong lagi bisa bacakan.
Saya, Winda Stefani Lubis, menerima engkau, Ari Mosasitio, untuk menjadi suami saya, untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya, Winda Stefani Lubis, akan tetap setia mengasihimu, baik waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus. Dan inilah janji setiaku yang tulus terhadap Ari Mosasitio yang kuucapkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Baik, saudara kita sudah menyaksikan ucapan janji pernikahan yang bukan sekedar omongan saja, tetapi ucapan ini di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan mari sama-sama kita mendoakan mereka. Kita hadir di sini bukan sebagai penonton, tetapi kita mendoakan mereka. Doakan mereka karena sebentar saya akan meneguhkan dalam doa pemberkatan nikah yang kudus. Saya juga mengundang Bapak Gembala di sini untuk bisa ikut mendoakan karena ya mereka juga dibina di tempat ini dan tentu mereka akan menjadi orang yang setia dalam mengiring Tuhan. Mari kita berdiri. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan, Engkau melihat kedua pasang ini telah menyatakan bahwa mereka mau bersatu sebagai pasang suami dan istri di hadapan Tuhan dan jemaat. Hamba-Mu akan meneguhkan pernikahan mereka di dalam doa dan pernikahan itu menjadi pernikahan yang kudus dan benar. Hamba berdoa menumpahkan tangan kepada kedua mempelai ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan Ari Sitio dan Winda Lubis dalam pernikahan yang kudus mulai hari ini, besok dan seterusnya. Hanya maut yang dapat memisahkan mereka. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan mereka, mampukan mereka untuk dapat bersama-sama saling menopang, berkomitmen di dalam janji pernikahan mereka. Dan tidak ada kecurangan apapun selain mereka mau mengatakan dan mengakui kesalahan, tetapi ada pengampunan. Segala sesuatu Tuhan beserta dan Tuhan membantu mereka untuk terus kuat menghadapi setiap tantangan di depan. Tetapi damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus memampukan mereka untuk berjalan sebagai suami dan istri yang diberkati oleh Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat di dalam orang percaya di dalam Kristus Yesus, menjadi kehidupan mereka di dalam apapun yang mereka lakukan, dalam tugas pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga mereka diberkati sekarang, besok dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan telah meneguhkan mereka dalam doa pengudusan pernikahan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Albidur Lubis, Bapak Rosdiana Simamora,
Silakan saksi, tanda tangan. Gereja GPDI Sebina Batam memberikan penghargaan melalui sertifikat pernikahan ini. Saya menyatakan kepada kedua mempelai di hadapan Tuhan yang beriman dan di hadapan pengantin. Oke, jadi sertifikat dan Alkitab diberikan sebagai simbol agar kedua mempelai semakin mencintai itu. Karena hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah bagi Ari dan Winda, karena keduanya telah menjadi satu dalam pernikahan yang kudus. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan di hadapan saudara semua, inilah Bapak dan Ibu Sitio Junior. Tepuk tangan. Ayo saudara di dalam kamar.
Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Baik aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Di akhir pemberkatan nikah ini, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan. Kebaktian boleh berlangsung dengan baik. Kami berdoa untuk acara selanjutnya. Mulai mereka meninggalkan gedung gereja ini, Tuhan menuntun sampai tiba di tempat tujuan untuk pelaksanaan acara adat, biar semua berlangsung dengan baik dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan yang ditinggikan, karena semua berasal dari Tuhan. Kami wajib mengembalikan ucapan syukur hanya bagi Tuhan dalam rangkaian acara yang akan berlangsung. Terima kasih Bapak buat jawaban doa bagi kedua keluarga, bahkan bagi kedua kekasih yang telah ditemukan dalam satu rumah tangga yang baru. Kami bersyukur dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari jemaat Tuhan sekalian, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan, bimbingan dan penyertaan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita lagi hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah ini. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati.